Ni amin. Waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka, tolonglah saudara-saudara kamu, zaliman au mazluman, baik dia sebagai posisinya orang yang zalim atau posisinya dia adalah orang yang dizolimi. Tuh, jadi Nabi bersabda begitu, tolong tuh saudara-saudara kamu, baik dia orang yang zalim atau orang yang dizolimi. Nah, ini sahabat agak bingung nih. Faqala rajulun, lalu seorang laki bertanya kepada Rasulullah, nansuruhu idza kana mazluman, kami menolong saudara kami apabila dia dizolimi. Kalau ada orang dizolimi kita tolong, itu wajar dan itu seharusnya dan itu sebaiknya. Tapi seorang sahabat ini belum paham, kata Nabi, tolong juga orang yang zolim, ke orang zolim ditolong. Nah, ini maksudnya apa? Lalu ya ditanya lagi, pakai pa nansuruhu zoliman, maka bagaimana ya Rasulullah, kami kok disuruh menolong saudara kami yang zolim? Kalau yang dizolimi kita tolong, itu udah ya wajar dan memang itu harus. Dia dizolimi posisinya, ya kita harus bantu, kita harus tolong sesuai dengan kemampuan kita, jangan sampai dizolimi lagi. Nah, bagi orang-orang yang zolim kok kita disuruh tolong orang yang zolim, bagaimana maksudnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minaz-zulmi, artinya kamu cegah itu saudara kamu yang ingin berbuat zalim. Itu namanya kita menolong saudara kita yang zalim. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita, sahabat kita mau berbuat zalim, kita tolong, artinya kamu jangan berbuat zalim, kamu jangan berbuat ini, dosanya besar. Ya, nanti yang dikatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, zalim itu bentuk kegelapan di hari kiamat. Kita gelap di dunia aja udah kagak enak, Bapak Saudara. Gelap di dunia enak gak kira-kira? Nggak enak. Makanya kita perlu cahaya. Ya, rumah kita ya kalau malam gelap perlu ada cahaya, kita bantu dengan cahaya supaya terang. Gelap nggak enak, listrik mati jangan lama 1 jam aja, bagaimana kira-kira? Ya nggak enak, gelap dunia ya gelap aja nggak enak. Rumah kita yang kita udah tahu posisi kita di mana, kamar mandinya di mana, dapurnya di mana, ruang tamu di mana, kita udah tahu. Tapi kalau jam 10 malam, jam 9 malam gelap, mati lampu, bingung juga kita. Bener nggak? Bingung. Itu gelap di rumah yang memang posisi rumah kita udah tahu, denah rumahnya kita udah tahu. Ya, nah sekarang bagaimana kegelapan nanti di hari kiamat? Kita belum pernah ya hidup, bahkan posisi kita ada di hari kiamat yang namanya padang mahsyar kah ataukah apa hari kiamat. Sekarang kita dikasih kegelapan di hari kiamat, bingung gak kira-kira? Bingung. Tuh makanya kalau ada saudara kita yang berbuat zalim, cegah, jangan kamu berbuat itu, jangan kamu bertindak seperti itu. Ya, penguasa kalau berbuat zalim perlu dicegah nggak? Perlu. Kan ada orang-orang yang dekat dengan penguasa. Nah kebetulan mereka lagi dekat, tolong sampaikan nasihat-nasihatnya. Bapak, ya Bapak sekarang memang kebetulan jadi penguasa, jadi pemimpin. Tapi kalau Bapak zalim sama rakyat, jangankan rakyat itu ya segitu banyaknya, satu aja kita zalim sama rakyat, nanti berat. Itu zalim menjadi satu kegelapan di hari kiamat. Tuh begitu. Jadi makanya orang-orang yang dekat dengan mereka saat ini, kalau seandainya mereka nanti berbuat zalim tapi mereka diam saja, sama tanggung jawab mereka. Nah seperti itu ya. Jadi ini berat kalau masalah kezaliman, apalagi yang dizalimi rakyat, orang banyak. Wah, tanggung jawabnya nanti bagaimana?
Tuh, makanya jadi pemimpin itu hati-hati, jangan dilihat enak aja. Ya, zalim kepada rakyat berat tanggung jawabnya. Sebab az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ya, jadi zalim itu merupakan bentuk kegelapan nanti dari kiamat. Tuh, makanya di sini rahasianya. Kita kalau sayang sama saudara, kita dekat sama pemimpin, sama penguasa, tolong dikasih tahu. Ya, jangan mentang-mentang dikasih amplop mulu. Ya, sehingga penguasa lagi berbuat zalim pada diem meneng baik. Ya, begitu. Jangan. Makanya saudara-saudara kita yang lagi demo, bukan berarti dia kagak suka, dia lagi sayang. Tuh, salah satu bukti dia ingin memberikan, yaitu apa? Bantuannya. Nih, jangan begini, diingetin. Makanya boleh demo. Demo kan itu termasuk dibolehkan. Ya, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tuh, kemerdekaan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Itu diatur dalam undang-undang. Ya. Kalau disemprot pakai gas air mata, udah begitu semprotannya gas air matanya, ya yang berbahaya. Zalim gak kira-kira? Zalim. Rakyat ingin menuntut haknya. Ya, nah seperti itu. Makanya kata Nabi, tolonglah kepada saudara kamu, baik posisinya dia orang yang zalim maupun posisinya orang yang dizolimi. Nah, kalau orang dizolimi kita bantu, itu udah biasa. Tapi bagaimana membantu orang yang zalim? Bukan berarti kezaliman kita bantu, tapi kata Nabi, cegah perbuatannya. Ya, ini hadis begini jelas banget, perlu nih disampaikan kepada mereka semuanya. Ya, ini jelas. Ya, bagaimana caranya kita membantu orang yang zalim? Cegah dia jangan berbuat zalim. Tamna'uhu minaz zulmi, kau cegah dia dari perbuatan zalim. Fadzalikan nusratun lahu, maka itu bentuk menolong orang yang berbuat zalim. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, ini hadis jelas sekali. Ya, disampaikan oleh Al Habib Abdul Al Haddad ya kepada kita. Kalau kita memang ya punya teman sahabat yang kebetulan teman kita, sahabat kita itu bisa zalim atau bisa dizalimi, dua-duanya kita bantu. Ya, kalau sahabat kita zalim, kita bantu, caranya cegah, jangan dia mengulang lagi. Minta maaf, cabut aturan-aturan itu semuanya. Gampang, penguasa mah kalau ya udah mau tinggal cabut aja, habis, selesai. Ya, betul gak? Betul. Nah, begitu. Nah, kalau yang dizalimi kita bantu karena dia memang lagi dapat kesusahan. Ya, sebab Allah bilang, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Ya, terus ittaqid da'watal mazlum. Kata Nabi, takutlah kepada doanya orang yang dizalimi. Ya, sebab doa orang yang dizalimi itu mustajab, itu diterima. Ya, jadi doanya ya, walaupun dari mulut orang kafir sekalipun, doa orang yang dizalimi itu akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dilihat dari orang kafirnya, tapi dilihat posisinya dia dizalimi. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanyajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, jangan kamu saling dengki mendengki, jangan saling hasud menghasud. Nih bapak, saudara, ibu, ya kita nih semuanya saudara. Ya, antara orang beriman saudara, makanya kita nggak boleh saling dengki, nggak boleh hasud. Apapun yang terjadi, hati kita harus bersih. Nggak boleh dengki sama orang, nggak boleh hasud sama orang. Nabi larang tuh, jangan kamu saling dengki mendengki. Yang kedua, wala tanajasu, jangan kamu saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Orang Islam sama orang Islam lainnya, apapun alasannya, jangan bertengkar. Ayo sama-sama.
apalagi besok mau pilpres, ya mau pemilihan pemimpin. Tolong umat Islam bersatu, cari pemimpin yang terbaik, ya sholat tahajud, sholat istikharah, dekat sama Allah, minta ya Allah kira-kira yang terbaik ya siapa, ya kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah nanti kasih petunjuk, inilah pemimpin yang terbaik. Nah seperti itu, jangan pada bertengkar, kita jangan, ya jangan saling ribut satu dengan yang lainnya. Wala tabaghadu, jangan saling marah satu dengan yang lainnya. Ya ketemu melengos, jangan, ya nggak boleh. Kita udah tua, ya masih begitu aja, orang-orang pada salaman kagak salaman, melengos aja. Ya apa yang kita mau cari? Ya nggak boleh. Wala tabaghadu, nggak boleh saling marah, nggak boleh saling membenci. Makanya orang yang terbaik ketika ketemu sama orang ucapkan salam, assalamualaikum, absus salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam, sebarkan kedamaian, baik kepada orang-orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang tidak kamu kenal. Tuh, jadi ini kita nih saudara nih semuanya, beda suku nggak ada masalah, ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam masjid, kita satu, bersaudara. Jangan ya saling marah, benci, saling dengki. Makanya ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum, musafahah, masya Allah, indahnya kebersamaan. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai ada di antara kita ya kebencian. Nggak boleh ada dusta di antara kita. Ya, wala tabaghadu, jangan saling benci membenci, jangan saling marah memarahi. Karena ada kadang-kadang orang, ya Allah udah tahunan, kalau ketemu masih nggak mau nyapa, ya begitu, nggak boleh. Pokoknya kagak boleh, udah alasan apapun juga, udah kita yang ngalah dah. Ya kita ketemu assalamualaikum, udah begitu. Ya kita duluan. Ya tangan kita sodorkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau masalah dia mau enggak jawab, dia enggak mau, ya itu urusan dia dah. Yang penting kita assalamualaikum, keluarkan tangan kita ulurkan tangan kita. Ya pokoknya kita enggak boleh dengki, enggak boleh marah sama sesama kaum muslimin, sebab itu saudara kita semuanya. Kemudian wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Itu yang saya bilang, saling melengos satu dengan yang lainnya, nggak boleh. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi satu dengan yang lainnya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, kagak boleh sebagian dari antara kamu menjual atas sebagian yang lain. Artinya ketika ada seseorang yang sedang tawar menawar, kita nggak boleh niban tawar menawarnya, langsung kita yang ambil. Nah begitu. Jadi kalau ada ya teman kita lagi jual beli, lagi tawar menawar, proses dalam ya pembeliannya biarkan. Enggak boleh kita langsung ya tawaran orang kita yang ambil. Ini barang lagi ditawar, ya ini berapa harganya? Ya 1 juta, kita bilang 7.000 dah. Ya tawar menawar, tiba-tiba ada orang datang, udah saya yang beli dah 1 juta, nggak apa-apa. Kagak boleh tuh bapak ibu saudara. Ya orang lagi tawar menawar, kita ya jangan masuk ke situ. Ya walaupun kita pengen beli yang lebih mahal lagi, dia lagi tawar menawar 700.000, ya kata pemilik yang punya barang tadi 1 juta. Ya udah 700, 1 juta. Ada orang datang tiba-tiba, udah pak saya aja yang beli 1 juta, saya berani kok. Nah itu gak boleh. Itu namanya wala yabi ya apa ba'dukum ala bai'i ba'din. Atau orang udah ngelamar, lamarannya dilamar sama orang lain. Nah itu juga gak boleh. Ya jadi ada seorang pemuda sudah melamar seorang gadis, ya dan seorang gadis ini udah nerima lamarannya. Ya udah nerima, tiba-tiba dia nerima lagi lamaran orang lain, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau mau itu dulu dibatalin, beresin dulu. Ini dibatalin dah lamarannya. Nah kalau udah dibatalin, baru dia boleh nerima lagi. Jangan ya satu udah diterima, kemudian
karena ada lagi yang ngelamar lagi diterima lagi. Nggak boleh ya. Dan yang ngelamar juga nggak boleh juga. Begitu dikata belum ada tenda biru, tetap tidak dibolehkan ya. Tidak boleh melamar di atas lamaran orang lain. Itu aturan seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu sebagai hamba Allah ikhwana, yang bersaudara. Jadi kita ini sebagai hamba Allah yang bersaudara. Al muslimu akhul muslimi, orang Islam itu saudara orang Islam. La yazlimuhu, enggak boleh dia berbuat zalim. Wala yuhziluhu, tidak boleh merendahkan. Wala yuhkiruhu, tidak boleh menghinakan. Enggak boleh saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, enggak boleh saling menghinakan satu dengan yang lainnya. Wala yukadzibuhu, dan tidak boleh saling mendustakan satu dengan yang lainnya. Itu etika kita bergaul ya. Ketika kita punya sahabat, nah itu nggak boleh, kita saudara semuanya, nggak boleh saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya, berbuat zalim satu dengan yang lainnya, merendahkan satu dengan yang lainnya, saling mendustakan satu dengan yang lainnya. At-taqwa hahuna, takwa adanya di sini kata Nabi ya. Nabi bilang begitu, at-taqwa hahuna. Jadi takwa adanya di sini, di hati ya, begitu. Jadi ini penting, makanya takwa adanya di sini. Hati itu ada salah satu bentuk organ tubuh manusia yang paling penting ya. Jadi kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam jasad tubuh manusia ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, otomatis yang lain ikut baik. Apabila segumpal darah itu jelek, maka otomatis yang lain ikut jelek. Ala, ketahuilah segumpal darah itu apa? Al-qalbu, hati. Nah, takwa adanya di situ tuh, di hati. Ya, makanya Allah tidak pernah melihat bentuk tubuh kamu, Allah tidak melihat kekayaan kamu, tapi Allah lihat ila qulubikum. Ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah nggak pernah melihat kepada bentuk kamu, ya, tapi yang Allah lihat ila qulubikum, hati kamu, karena takwa ada di situ. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh ya, yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, takwa adanya di dalam hati. At-taqwa ya hahuna. Wa yusiru, dan Nabi memberikan isyarah biyadihi, dengan tangannya, ila sadri, ke hatinya tuh. Dibilang at-taqwa hahuna, dia nunjukkan dengan tangannya ke dadanya. Berapa kali? Salasa marratin, sebanyak 3 kali. Kata Nabi begini, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ya, takwanya ada di sini, di hati. Hati itu ya di dada. Dada itu tempatnya hati. Makanya kita kalau sholat kan disunahkan gini, Bapak Sidang. Ini kita pegang dada kita agak miring, ya. Itu adanya hati. Jadi hati ini anggota yang paling penting, sehingga ditutupin. Ya, jadi orang ketika takbiratul ihram naruh ya tangannya nanti ya di atas pusar, di bawah dada, dimiringin sedikit. Itu karena ada di situ hati. Ya, jadi ditutupin tuh hatinya, karena hati ini anggota yang sangat ya penting, sehingga harus dijaga, dipelihara. Itu makna filosofinya ketika orang lagi sholat seperti itu. Ya, jadi di situ ada hati. Ya, makanya kata Nabi, at-taqwa hahuna, dia mengisyaratkan dengan tangannya ke dadanya berapa kali? Salasa marratin, sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'im minasyarri, cukup seseorang itu dikategorikan jahat, ayyuh kira akhahul muslim, kalau dia sudah merendahkan dan menjatuhkan saudaranya yang muslim. Tuh, jadi orang kalau udah menjatuhkan saudaranya, menghinakan saudaranya, ya sesama kaum muslimin, itu udah dicukup, orang itu udah jahat. Jahat bener nih orang. Begitu teganya dia bisa menjatuhkan saudaranya sendiri, merendahkan saudaranya sendiri, menghinakan saudaranya sendiri. Tuh, kata Nabi tuh begitu.
Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang muslim terhadap muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Artinya kita nggak boleh membunuh. Artinya kita nggak boleh mengambil dan merampas hartanya. Artinya kita nggak boleh menghinakan, mengejek dan merendahkan seseorang. Itu ada 3. Haram darahnya, nggak boleh kita membunuh, ya, memukul, menyakiti fisiknya. Itu haramun damuhu, artinya darahnya dimuliakan. Yang kedua haram hartanya, berarti kita nggak boleh merampas harta, ya, mengambil harta orang lain secara zalim, secara batil. Yang ketiga haram kehormatannya, nggak boleh kita menghinakan, menghina, mencaci maki, menjatuhkan. Nah, itu 3 tuh. Mulia orang Islam, ya, orang Islam itu mulia. Haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa-siapa yang memberikan kesenangan kepada orang mukmin yang lagi susah dari kesusahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah, maka nanti Allah akan memberikan kesenangan saat dia susah dari kesusahan-kesusahan yang dialami di hari kiamat. Kita nanti hari kiamat kalau lagi susah, Pak, Allah kasih kemudahan, Allah kasih kebahagiaan. Ya, kenapa? Kita suka memberikan kebahagiaan kepada saudara kita yang lagi susah. Nih kita lihat saudara kita lagi susah banget, kita hibur, ya, kita kasih kebahagiaan. Nanti saat kita lagi susah di hari kiamat akan dikasih kesenangan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man yassara ala mu'sirin, siapa-siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang lagi susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka nanti Allah kasih kemudahan orang itu di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, siapa yang nutupin kepada orang Islam, maksudnya keaibannya ditutupin, satarahullahu fid dunya wal akhirah, nanti Allah akan tutupin keaibannya juga di dunia maupun di akhirat. Tuh, makanya kita kalau bisa tutupin keaiban saudara-saudara kita, jangan kita, ya, ceritakan. Ya, mudah-mudahan nanti keaiban kita, ya, sama Allah ditutupin, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi, dan Allah selalu, ya, menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi Allah janjiin, Allah selalu dan siap membantu saudara-saudara hamba-hamba Allah selama saudara dan hamba-hamba Allah itu selalu menolong sesamanya. Jadi orang tuh kalau suka nolong, suka membantu, ya, orang lain, itu nanti dia akan dibantu sama Allah. Ya Allah, Bapak Saudara, itu banyak itu contohnya. Orang yang suka membantu orang lain, ya, saat dia lagi susah, saat lagi dia perlu, nanti Allah yang bantu. Emang ini hadis sahih nih. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu dan menolong hambanya selama hamba tersebut selalu menolong sesamanya. Tuh, makanya ayo kita, kalau kita bisa kita bantu. Selama kita bisa membantu, kita bantu, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan porsi kita masing-masing, profesi kita masing-masing. Yang jelas jangan sekali-kali kita nyusahin orang lain. Bantu kalau bisa, bantu. Mudah-mudahan Allah selalu membantu kita. Ini hadisnya jelas sekali. Ya, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Al hadisa, baca itu hadis secara sempurna. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana fi hajati akhihi, siapa-siapa yang ada dalam hajat saudaranya, kanallahu fi hajati, maka Allah ada dalam hajatnya. Wallahu yaqulul haq,
dan Allah itu selalu berkata yang benar. Wa huwa yahdis sabil. Allah selalu menunjukkan ke jalan yang benar. Allah pasti benar dah. Apa yang Allah katakan, apa yang Nabi katakan itu benar semuanya. Sebab Allah selalu memberikan petunjuk arahan kepada manusia hamba-hambanya menuju jalan yang benar, menuju jalan yang lurus. Disitulah makanya setiap saat kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Nah, itulah makanya kita disuruh apa? Selalu memberikan bantuan-bantuan, kemudahan-kemudahan, menolong kepada saudara-saudara kita. Insya Allah, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang selalu membantu saudara-saudaranya. Amin ya rabbal alamin. Nanti baru kita lanjutkan wa'lamu ma'asyiral ikhwan dan seterusnya. Nanti kita akan ganti bahasan. Ya, kajiannya nanti beda lagi. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.